Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampung Guru, channelnya semua informasi tentang guru. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa PPG dalam jabatan ini sudah masuk di tahap pertama, yaitu tahap pendaftaran administrasi gitu ya. Nah, tapi tentunya PPG ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman gitu. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban secara resmi yang diberikan oleh Kemdikbud? Nah, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, seperti biasanya saya ingin mengingatkan bagi rekan-rekan yang mungkin baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman jadi orang pertama yang mendapatkan informasi atau notifikasi ketika saya mengupload video-video baru gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan-pertanyaan seputar PPG dalam jabatan 2022. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana sih cara untuk mendaftar PPG 2022? Jawabannya adalah guru yang bisa mendaftar, yaitu guru yang mendapatkan notifikasi melalui SIM PKB. Jadi teman-teman silakan login melalui SIM PKB teman-teman gitu ya. Kalau misalnya saya lupa gitu kan akun saya itu apa passwordnya ataupun akunnya apa gitu, silakan menanyakan kepada masing-masing operator sekolah gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan notifikasi untuk bisa mendaftar, maka teman-teman memiliki hak ataupun memiliki kesempatan untuk mendaftar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, apakah ijazah S2 bisa digunakan untuk mendaftar PPG? Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin udah menempuh pendidikan pasca sarjana ya, S2 gitu. Nah, jawabannya adalah tidak. Untuk PPG tetap menggunakan ijazah asli S1 gitu. Jadi S2-nya dalam hal ini, dalam hal PPG ini tidak berlaku gitu ya, atau tidak diakui. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, jika sudah lulus pretest akademik dan sudah lulus administrasi yang lalu gitu, yang program sebelumnya, apakah harus mengulang daftar lagi? Jawabannya adalah tidak. Untuk yang sudah lulus akademik atau pretest dan administrasi tahun lalu, tidak perlu seleksi administrasi lagi. Namun bagi yang lulus pretest tetapi tidak lulus administrasi, harus tetap mengulang daftar. Jadi teman-teman harus tetap memantau di SIM PKB apakah masih menerima notifikasi pada saat pendaftaran. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih syarat untuk TMT gitu kan, ada batas TMT-nya gitu kan. Nah, ada dua jenis nih TMT-nya. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Ya, jadi terakhir SK-nya atau TMT-nya adalah 31 Desember 2015. Nah, ini bisa memiliki kesempatan untuk PPG format 3 bulan gitu. Tapi yang kedua, kalau ada guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019, ini bisa mengikuti PPG untuk format yang kedua, yaitu format 6 bulan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah SATU atau operator bisa digunakan untuk PPG? Jawabannya adalah tidak. Ya, PPG ini yang disertakan atau yang dilampirkan harus SK sebagai guru. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena memang namanya saja sudah PPG gitu ya kan, pendidikan profesi guru. Jadi ini diarahkan untuk menjadi guru yang profesional, sehingga untuk SKTU ataupun operator tidak bisa digunakan untuk melamar atau mendaftarkan PPG. Yang berikutnya adalah SK apa yang disyaratkan untuk mengikuti PPG 2022. Ada 3 SK nih yang bisa didaftarkan gitu ya. SK yang pertama adalah SK CPNS atau PNS. Yang kedua adalah honor sekolah negeri. Nah, tapi ini harus SK Dinas Pendidikan atau Pemda atau wali kota ataupun bupati atau gubernur untuk tingkat provinsi gitu ya. Jadi nggak boleh honor sekolah tapi SK-nya SK sekolah gitu, nggak bisa. Harus minimal Dinas Pendidikan. Kemudian SK yang ketiga yang diakui adalah honor sekolah swasta. Jadi SK ini yang ditetapkan oleh yayasan. Pertanyaan berikutnya adalah, pada persyaratan administrasi poin B,
diminta scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Apakah boleh menggunakan SK pengangkatan kepala sekolah? Jawabannya adalah boleh. Untuk poin B pada persyaratan administrasi yang digunakan yaitu SK pengangkatan pertama sebagai guru dan boleh menggunakan SK dari kepala sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah guru SMA ataupun SMK, ini SK apa yang digunakan? Jawabannya adalah SK perjanjian kerja atau BOP yang ditandatangani minimal kepala cabang dinas atau kabid SMA SMK. Pertanyaan berikutnya adalah jika jurusan tidak tercantum dalam linearitas gimana? Apakah tetap bisa mendaftar dan masuk di program lain gitu? Jawabannya adalah tidak bisa mengikuti PPG 2022. Jadi teman-teman silakan melihat tabel linearitas untuk PPG 2022 dan silakan dicek apakah jurusan teman-teman semasa S1 itu masuk dalam linearitas PPG 2022. Kalau nggak ada di dalam daftar tersebut, jadi nggak bisa untuk mengikuti PPG tahun ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah peserta program PLPG, ini program yang lama gitu ya, yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali bisa mengikuti PPG 2022? Karena perlu diketahui teman-teman bahwa PLPG ataupun PPG itu ada ujian akhirnya gitu ya. Nah, ujian akhir itu batasnya adalah 4 kali mengulang. Ada teman-teman yang mungkin percobaan pertama atau ujian pertama gagal, ujian kedua gagal. Nah, itu selama masih belum sampai 4 kali, ini jawabannya adalah bisa dan mengulangi daftar dari awal. Jadi tetap punya kesempatan ya, yaitu bagi PLPG 2017 yang belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali. UTN itu adalah ujian apa ya, ujian, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, ujian tulis negara. Nah, mohon maaf ya agak lupa gitu karena ini adalah pola yang lama gitu UTN. Kalau yang baru adalah UKM PPG. Nah, sedangkan PLPG 2016 atau yang sudah mengikuti UTN sebanyak 4 kali sudah tidak bisa mengikuti PPG lagi. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan linearitas. Nah, untuk linearitas ini harus berpedoman terhadap program studi ijazah S1 atau D4 yang disesuaikan dengan lampiran 2 edaran PPG 2022. Ini pernah saya bahas untuk lampirannya ya. Jadi teman-teman silakan cek ijazah S1-nya apakah di S1 atau D4 ya, apakah ada dalam dalam linearitas, di dalam tabel linearitas. Berikutnya adalah pertanyaan berikutnya, bagaimana jika SK pengangkatan tahun 2021 sampai 2022 belum keluar? Nah, jawabannya adalah masih bisa menggunakan SK yang 2019-2020 dan SK 2020-2021. Ya, jadi SK yang terakhir sebelum 2001-2022 gitu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang sering ditanyakan adalah bagaimana jika sebelum 2015 sudah mengajar, namun sempat berhenti beberapa bulan, kemudian lulus PNS yang 2019. Nah, jawabannya adalah jadi tetap scan poin B, SK pengangkatan pertama sebagai guru, dan juga SK CPNS atau PNS di poin C. Jadi tetap berlaku, teman-teman masih tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti PPG gitu ya, meskipun sudah tidak mengajar. Nah, berikutnya adalah apakah SK harus dilegalisir Dinas Pendidikan? Jawabannya adalah jika ada yang asli gitu ya, maka yang di-scan adalah yang asli. Tapi jika nggak ada, maka scan yang difotokopi dan wajib dilegalisir Dinas Pendidikan. Jadi yang diakui ada 2, yaitu scan asli, itu SK asli, ataupun fotokopian tapi wajib legalisir Dinas Pendidikan. Dan yang pertanyaan terakhir adalah apakah ada perbedaan syarat poin B dan poin C? Jadi poin B itu adalah SK pengangkatan pertama sebagai guru, terlepas siapapun yang tanda tangan. Sedangkan yang poin C itu merupakan SK terakhir jika Anda PNS. Bisa SK kenaikan pangkat ataupun SK PNS, atau SK 2 tahun terakhir untuk GTT. Maksudnya adalah honor negeri. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk honor negeri ini harus SK dinas ataupun Pemda, dan untuk honor swasta ini cukup pengesahan dari SK yayasan. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering ditanyakan gitu ya di media sosial, di misalnya di Facebook, di Instagram.
ataupun di YouTube dari Kemendikbud gitu. Jadi itu adalah jawaban-jawaban yang ini jawabannya juga saya dapatkan dari secara resmi dari Kemendikbud gitu. Nah, itu saja informasi dari saya. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang lain agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi tentang PPG ya. Jadi ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan ini membagikan video ini, maka Bapak Ibu juga telah memberikan bantuan kepada orang lain, kepada teman-teman yang lain, dan insya Allah itu akan dicatat sebagai amal perbuatan yang baik ya. Itu saja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.